Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang dirahmati, diridai dan semoga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali bertemu dalam pertemuan yang insyaallah penuh dengan rahmat, karena kita bertemu dalam majelis ilmu lanjutan pelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim. Pada kesempatan ini tanpa pula saya mengajak anda semua menyampaikan salawat, mengirimkan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang diutus dengan satu tujuan, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia di permukaan bumi ini. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus agar akhlak manusia menjadi karim, menjadi mulia. Maka tentu pelajaran kita ataupun semua ilmu yang kita pelajari, buahnya harus berbuah akhlak atau budi pekerti yang mulia. Setinggi apapun ilmu orang, kalau akhlaknya tidak mulia, maka itu keluar dari tujuan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita masih berada pada pasal tentang ilmu yang hukumnya fardu kifayah dan haram dipelajari. Bagi yang punya kitab silahkan dibuka. Saya lihat kitabnya tidak gundul tapi gondrong, karena ada barisnya. Tidak apa-apa, karena memang ada juga yang kuning itu ada pada pasal. Sudah lihat? Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayang bagi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bizikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru'i wa qira'atil Qur'an wa sadaqatid dafi'atil bala. Ini kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sambung. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati liyasulahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afat. Fa inna maruzika du'a lam yuhrabil ijabah. Dan sebaiknya anda semua, termasuk saya dan kita semua yang hadir di tempat ini, selalu memohon kepada Allah. Apa yang kita mohon kepada Allah? Al-afwa. Al-afwa itu ampunan. Wal afiyata, dan afiyah itu kesejahteraan. Jadi yang selalu kita
mohon sampaikan kepada Allah adalah al-afwa, ampunan. Kenapa kita selalu mohon pengampunan dari Allah? Itulah makna kita selalu membaca suratul Fatihah. Itu ada pada ayat iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Salat yang wajib bagi kita itu 17 rakaat. Berarti minimal 17 kali kita memohon al-afwa, ampunan. Kenapa setiap saat kita dikehendaki untuk memohon ampunan? Karena setiap saat sesungguhnya kita selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pelanggaran kepada sesama manusia maupun pelanggaran kepada sesama ciptaan Allah yang lain. Kadang ini anak santri kalau lihat anjing langsung lempar, biasa deh. Itu juga bagian dari akhlak. Apa memang kau salahnya itu anjing langsung lempar nih? Nak minta ikat kuemu? Tidak ditahu. Siapa yang sering lempar anjing? Memangnya Anda semua menjamin diri lebih mulia dari anjing? Ada itu anjing masuk surga, toh? Hitmir, toh? Ya, yang lempar anjing, melempar anjing belum tentu masuk surga. Siapa tahu anjing kamu lempar nanti masuk surga. Coba ambil 5 makmum, boleh marah-marah, toh? Atau dia juga tembak anumu, toh? Yang mau tembak bisa bersaing, toh? Tapi masa bersaing dengan itu? Itu banyak kesalahan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Belum kesalahan kepada sesama santri. Pinjamkan dulu uang tak 5.000. Besok kasih kembali. Ternyata bulan depan ada itu yang biasa begitu. Itu semua orang Bugis bilang janjimu kalau janjimu sebar-sebar, katanya mau dibayar besok, ternyata bulan depannya itu pun baru 3.500 tak bayar. Dia bilang yang 1,5 bulan depan pijes, ada yang begitu. Jangan baku tunjuk, yang penting ada itu. Itu semua akhlak seperti itu yang selalu kita mintakan al-afwa, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain harus juga minta maaf kepada orang yang kita tepati bersalah. Itu kalau dijanji orang baru tidak ditepati janji kan namanya bukan munafik, bohong. Bohong itu ciri-ciri belum ditawa sempurna munafiknya, karena baru satu syarat, toh. Jangan langsung bilang munafik, hati-hati, kan tanda-tandanya 3. Nah baru satu, toh. Baru satu, belum sempurna kemunafikannya, baru sedikit, toh. Tidak boleh langsung 100% munafik. Bila saja dia tidak, bukan bohong, cuma belum menepati janjinya. Jadi itu semua perlu minta maaf kepada teman yang pinjam uangnya dan harus dilunasi, kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah ini, kalau Anda sekalian santri itu tidak hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada pembina, kepada pembina, karena ridhanya Tuhan, senangnya Tuhan
Kegembiraan Tuhan, kebahagiaan Tuhan ada pada kebahagiaannya orang tua ta, ridhanya orang tua ta, senangnya orang tua ta. Maka siapa yang menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati pembinanya, itu sama dengan menyenangkan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuat Allah senang atas dirinya, tunggu nih, rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Sama di sini santri biasa aku makan kuenya tuh, bawa ke Ustazah Indah. Dia bilang, Ustazah, siapa bawakan kue? Dia bilang, santri. Berarti ini santri dengan sama Ustazah Indah dan Ustazah yang lainnya. Kalau senang orang kita kasih hadiah. Ada dia kasih kue, ada dia doakan di dalam dia, sama dengan dalam dia aku mencintaimu, ada juga begitu. Ada yang begitu, Jadi itulah luar biasanya kalau kita menyenangkan hati ustazah, hati pembina, maka sama dengan menyenangkan hati orang tua, hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha ke kita, nak kasih itu hadiah. Kita diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sering dapat di sini tuh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada langsung makan kambing. Langsung ada yang bawa datang kue banyak sekali. Itu karena Allah ridha kepada anaknya semua, karena membuat pembina hatinya senang. Jangan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka anda sekalian, itu pertama disebut yang kita mohon kepada Allah adalah al-afwa, ampunan, karena setiap hari kita melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Dan orang yang tidak pernah merasa melakukan kesalahan, maka sesungguhnya dialah memiliki kesalahan yang terbesar. Siapa yang merasa di sini dalam satu hari tidak pernah melakukan kelalaian, kesalahan, maka sesungguhnya itulah kesalahannya yang terbesar. Kesalahan terbesar adalah merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal tiap hari ini kita lalai. Itu biasa ada kucingnya Ustazah Indah lewat tuh, lewat isi kucingnya Ustazah. Tinggal tanya nanti. Itu sudah kelalaian itu. Kenapa mentok? Kalau lewat itu kucing, karena memang kakinya tahu. Coba ambil celana dalammu, boleh kalau kuning. Biasa ambil dong wapi, nggak dikau. Maksudku air adiknya, nggak dikau. Itu bahaya kelalaian kita. Belum di mata ini sembarang dilihat, toh. Mata sembarang lihat, telinga sembarang dengar, toh. Ada cerita teman sedikit, oh itu ya, toh. Baunya mulutnya, oh dengar, oh iya, begitu memang. Padahal itu katanya sikat gigi itu 3 kali satu hari, tapi kenapa itu? Maka bayi ini telinga berdosa, toh. Belum ini mulut, lidah tak bertulang, sembarang dia bilang, dan cerita semua, aduh teman-teman, yang tidak boleh dicerita. Pokoknya itu dibilang, orang mereka bilang sumret, sumrende, bicara terus lidahnya, itu lidah dipakai muraja terus, bukan sumrende. Itu lidah dipakai muraja, jangan sumurendeng. Nah, kalau begitu ini dosanya mata, dosanya telinga, dosanya lidah, itu tiap satu dosa satu titik menempel di hati kita. Satu dosa dari mata, satu dosa dari telinga, satu dosa dari lisan kita, lidah kita,
itu menjadi satu noda hitam, satu titik hitam di hati tak menempel. Bagaimana kalau dosa harta? 100 dosa mata satu hari, 100 dosa pendengaran satu hari, 100 dosa lidah kita satu hari, 300 menempel di hati kita. Bayangkan itu gelapnya itu hati. Gelapnya itu hati. Maka orang yang gelap hatinya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan langsung salah, tidak enak didengar kalau salah. Kasih halus-halus sedikit bro, kasih halus-halus guys, toh, supaya walaupun salah tidak terlalu bagaimana gitu loh, toh. Itu kan sudah Masya Allah banget kalau. Jadi itu mata, telinga, lidah kalau tidak dijaga membuat hati menjadi gelap, karena dosa mata, dosa telinga, dosa lidah bisa itu masuk di kalbu, masuk di namanya fuadul. Fuad. Oh, ada yang namanya fuad di sini. Fuad itu ruang hati yang kedua. Di sana ada satu ruh. Kalau fuadnya jernih, maka pandangan ruhnya juga bening. Maksudnya bukan yang bening-bening saja yang dilihat, toh. Sudah bening itu apa yang disaksikan itu adalah kenyataan, toh. Itu maka untuk menjaga hati menjadi atau fuad itu bening, bukan hanya makan sayur bening saja, dibandingkan hasil pandangan, toh, dibandingkan hasil pendengaran, dibandingkan hasil lisan kita. Apa maksudnya dibandingkan hasilnya? Muhasabah setiap malam, muhasabah, evaluasi, ingat-ingat apa sudah kuliah tadi mulai bangun ke ini sampai sekarang. Kalau ada yang tidak bagus dilihat, tidak benar penglihatan, tak mohon al-afwa, mohon ampunan kepada Allah. Itu namanya dibandingkan hasil, mohon ampunan kepada Allah. Banyak istighfar atau banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anda sekalian, salawat itu luar biasa guys. Salawat itu kalau kita baca salawat itu bisa membuat hati tak menangis dan juga bisa membuat iblis lari terbirit-birit. Karena ada empat waktu iblis itu menangis. Sudah tahu kapan itu iblis menangis? Pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menangis itu iblis. Jadi itu iblis juga pernah dicemen, Jadi kita juga jangan sok-sok mau melaknat iblis. Yang melaknat iblis itu Allah. Manusia pun jangan sok-sok menjadi Tuhan mau melaknat iblis. Emangnya siapa kau bro mau melaknat iblis? Emangnya kau lebih mulia dari iblis mau melaknat iblis? Yang kedua, kapan iblis menangis? Ketika diusir dari surga. Nah, bagaimana aplikasinya dalam hidup? Kalau ada orang lagi senang-senangnya, kemudian kita gangguin, kita itu seperti apa itu?
Itu surga kan tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kesenangan. Jadi kalau ada orang senang-senangnya muraja, baru diganggu-ganggu, itu tidak mencerminkan akhlak yang baik. Nah, itu iblis menangis ketika diusir dari surga. Yang ketiga, iblis menangis ketika Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menangis ketika Rasulullah Baginda Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Menangis itu menjerit-jerit. Jadi jangan bosan, jangan malas bersalawat. Karena kalau bersalawat cebet iblis tuh, bisa jadi iblis menangis karena iblis itu benci sama Nabi kita. Karena itu dilahirkan Nabi, dia menangis menjerit-jerit. Maka kalau ada orang benci, kalau kita memperingati lahirnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, saya curiga dia itu keturunannya iblis atau tetangganya iblis. Nah, katanya tidak suka orang kalau maulidan. Iblis itu menangis menjerit ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang keempat, iblis menangis ketika suratul Fatihah diturunkan. Menangis itu sejarahnya. Kenapa kita ini ayo baca Fatihah sebanyak-banyaknya, kasih menjerit lagi ke iblis. Ini bahkan ada yang mengatakan baru mau diturunkan Al-Fatihah menangis itu iblis, apalagi kalau dibaca nih. Pemahaman orang itu mengatakan bahwa saat Al-Fatihah mau diturunkan, iblis sudah menangis, apalagi waktu sudah diturunkan lempar kapan biji matanya, taruh menangis. Jadi kenapa kita selalu disampaikan sering-sering mengirimkan Fatihah kepada para guru, kepada orang tua? Karena iblis benci dengan suratul Fatihah. Iblis benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus baca salawat sebanyak-banyaknya. Kita bikin iblis menangis. Iblis benci orang yang masuk dalam surga karena pernah dia ada dalam surga. Maka dia selalu menghalangi kita melakukan kebaikan. Kapan banyak kebaikan tak masuk itu di surga. Tapi kalau banyak ketidakbaikan tak, jangan bilang banyak berkata. Akan kalau banyak ketidakbaikan tak, di servis itu di neraka, diperbaiki di neraka, dikasih keluar dulu oli kotornya, di servis. Yang tadi pertama dilaknat, dia dilaknat oleh Allah. Maka siapa yang suka melaknat, dia terpedaya dengan iblis. Karena iblis itu tidak suka dengan laknatnya Allah kepada dirinya. Maka dibujuklah manusia untuk melaknat orang lain. Maka siapa yang suka tandoi temannya, ini salawat ini baru satu dibahas ini, baru al-afwa. Jadi wa yas'alullah ta'ala al-afwa, selalu memohon kepada Allah akan ampunan, wal afiyata di dunia wal akhirah. Satu pacar iman ceritaku itu bibo dah habis bahanku kalau berhenti kan. Jadi pertama yang selalu kita mohon kepada Allah ampunan, ini memang penting karena tidak ada orang yang bercita-cita masuk ke dalam neraka.
Ada yang punya cita-cita masuk neraka atau jadi engselnya pintu api neraka atau jadi gagang pintunya api neraka. Ada yang punya cita-cita begitu kan? Katanya itu neraka ada pintunya toh. Siapa yang mau jadi pintu neraka? Tidak ada sih. Siapa yang mau jadi gagang pintunya? Jangan nih. Maka kalau tidak mau, jangankan untuk jadi penghuni, jadi gagang pintunya saja pintu neraka tidak mungkin. Maka mohonlah selalu al-afwa. Selain itu jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan, jangan lempari anjing, kasih saja roti. Kalau minta lagi bilang besok lagi. Kita mau kerja jangan dilempar ke sini anjing, kecuali kalau nak buru kalau nak buru lari. Atau kasih kalau maunya narute kage busi no jutsu. Kage anjingnya pusing yang badan yang asli ini. Pas lagi angin di badan kompetisi. Jadi perlu belajar itu kage busi toh untuk mengejar ustaz toh. Bagi buci itu dari api murah, padahal hidup dia di kamar mau tahu ilmunya begitu. Bu ajar kalau mau. Satu ini syaratnya tidak banyak dosa tak. Tidak boleh banyak dosa karena tidak bisa itu. Tidak bisa kalau banyak dosa. Bagaimana mau membelah diri menjadi 1000? Kalau selalu dilempar itu anjing. Itu mau kaget sini itu pasti. Wa yas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah al-afwa, ampunan, wal afiyata, kesejahteraan di dunia wal akhirah. Ini al-afiyah, ini ampunan. Pembahasannya minggu ini, minggu depan kita bahas al-afiyah. Sejahtera itu lahir sejahtera, batinnya sejahtera. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Ada itu ungkapan al-aqlus salim fil ismis salim. Akal atau pikiran yang sehat atau selamat ada pada tubuh yang sehat. Jadi kalau mau pikirannya baik, positif, tubuhnya harus sehat. Coba kalau demam-demam tidak enak pikiran tak. Kenapa tidak enak pikiran tak? Kan tidak enak perasaan tak. Nah bawakan ke orang susu, susah diminum, kan tidak enak diminum. Itu tahu orang nanti tidak bawa susu kalau sakit maunya sehat-sehat baru bawa kaki, mau sakit baru bawa kaki. Jadi itu perumpamaan bahwa ungkapan al-aqlus salim bil ismis salim, akal yang sehat itu ada pada tubuh yang sehat. Contohnya kalau sakit itu susah itu perasaan tak toh. Kalau susah perasaan, susah pikiran tak mau bagus selalu yang tidak bagus kita pikir. Sedikit prasangkanya buruk, sedikit prasangkanya tidak baik karena tubuhnya tidak sehat. Maka ini kita bahas insyaallah minggu depan, bagaimana memohon al-afiyah, kesejahteraan, baik itu kesehatan secara sejahtera secara fisik maupun secara batin kita, secara ruhaniah. Karena fisik yang sejahtera, fisik yang sehat belum tentu hatinya sehat. Banyak orang sehat badannya tapi tidak puasa kalau bulan Ramadan toh?
berarti itu hatinya tidak sehat, itu tidak sehat, malah bisa masuk dalam kategori orang apa? Orang gila. Oh? Apa syaratnya orang puasa, wajib puasa? Islam, orang Islam, kemudian balik, kemudian berakal, sehat. Jadi kalau ada orang dia misalnya ini siapa nama Fikra, sudah balik ini sudah pernah mimpi basah. Maksudnya mimpi di situ di bawah ekor, mimpi basah itu tandanya orang balik sudah ihtilam, sudah mimpi begitu. Ini Fikra, Islam ini balik tapi dia tidak puasa, berarti dia tidak memenuhi syarat ketiga bahwa dia berakal, berarti hilang akalnya. Hilang akalnya berarti orang gila. Kan syaratnya puasa, Islam, wajib puasa, Islam, balik, kemudian sehat jasmani, kemudian berakal. Jadi kalau ada orang Islam balik, Islami balik, kemudian sehat ibadahnya, baru tidak puasa, kemungkinan dia tidak berakal, tapi sehat badannya. Cocok ini, karena ada orang begitu sehat fisiknya, tidak sehat akalnya, berarti tidak sehat juga hatinya. Nah, ini insyaallah akan kita pelajari, kita bahas minggu depan insyaallah, biiznillah wa birahmatillah. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berniat belajar kaki kursin daftar memang, tapi satu syaratnya jangan banyak dosa, karena tidak bisa itu jadi kalau banyak dosanya orang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be